Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan presentasikan makalah kami yang berjudul Pembuktian. Saya Rusmina Widiana, NIM 171130-240. Saya Syarifah Nur Fadila, NIM 171130-206. Saya Ilham Jikri, NIM 171130-231. Saya Vera Kurniawalia, NIM 171130-211. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pembuktian. Nah, yang pertama ada definisi pembuktian. Pembuktian adalah Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis suatu fakta atau peristiwa dengan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku. Pembuktian ini untuk memperoleh kepastian bahwa suatu fakta atau peristiwa tersebut yang diajukan itu adalah benar terjadi, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pelaku. Itu adalah tujuan dari pembuktian. Hukum pembuktian. Menurut hukum pembuktian dalam acara perdata, maka pembuktian adalah yang pertama bersifat mencari kebenaran formil. Artinya dalam setiap peristiwa harus dibuktikan kebenarannya. Mencari kebenaran formil berarti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Yang kedua, tidak disyaratkan dengan keyakinan hakim. Artinya dalam pembuktian dibolehkan antara perkara pidana dan perdata. Pembuktian dalam perkara pidana masyarakat adanya keyakinan hakim, sedangkan dalam perkara tidak secara tegas masyarakat adanya dengan adanya keyakinan. Yang ketiga, alat bukti harus memenuhi syarat formil dan material. Dalam hukum pembuktian terdiri dari unsur material dan unsur formil. Hukum pembuktian material mengatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktiannya. Sedangkan hukum pembuktian formil mengatur cara mengadakan pembuktian. Nah, terus untuk alat-alat pembuktiannya di sini ada 9, yaitu alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, alat bukti sumpah, pemeriksaan di tempat, kemudian ada saksi ahli, pembukuan, dan yang terakhir ada pengetahuan hakim. Yang di sini saya akan menjelaskan tentang bukti surat. Jadi bukti-bukti surat ini adalah alat bukti yang tertulis yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksud untuk mencurahkan isi hati, menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian atau alat bukti. Terus kemudian macam-macam alat pembuktian surat ini terbagi menjadi 2, yaitu akta dan akta autentik. Bedanya apa sih? Jadi bedanya itu adalah akta itu kan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktiannya. Sedangkan itu kan pengertian dari akta. Kalau akta autentik itu bedanya itu yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu. Nah, siapa sih pejabat-pejabat yang berwenang? Jadi pejabat-pejabat yang berwenang adalah notaris, terus ada panitera, jurusita, dan lain-lain. Nah, akta autentik ini ada 2 macam, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang tanpa adanya campur tangan pihak lain, dan akta yang dibuat di hadapan pejabat. Kalau ini kan aktanya dibuat oleh para pihak di hadapan pejabat yang berwenang, dengan mana para pejabat menerangkan juga apa yang dilihat dan dilakukan.
akta otentik sebagai alat bukti status dalam perkawinan. Dalam hukum perkawinan, banyak hal yang untuk menetapkan kepastian bukti hukum sesuatu harus dibuktikan dengan suatu akta otentik. Hal-hal tersebut antara lain yang pertama adanya perkawinan. Jadi kalau misalnya perkawinan dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pejabat pencatatan nikah. Terus kemudian dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah ke pengadilan agama untuk kemudian mendapatkan akta nikah. Kalau misalnya yang ini nih untuk yang nikah siri atau nikah yang tidak terdaftar pada KUA. Jadi mereka melakukan isbat nikah agar mendapatkan akta otentik nikah. Terus adanya perceraian. Jadi adanya perceraian ini dapat dibuktikan dengan adanya akta cerai yang dilakukan oleh pengadilan agama. Apabila akta cerai tidak ada, maka dapat dimintakan duplikat ke pengadilan agama atau mengajukan perkara baru. Jadi kalau misalnya di sini cerainya secara agama, kita bisa mengajukan perkara baru, atau kalau misalnya akta cerainya hilang, kita bisa meminta duplikat ke pengadilan agama. Kemudian adanya rujuk. Rujuk dapat dibuktikan dengan akta rujuk yang dikeluarkan oleh pegawai pencatatan nikah. Terus akta nikah yang telah diberi catatan oleh panitera tentang perubahan NTCR-nya. Terus selanjutnya ada asal-usul anak. Asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil atau dengan alat bukti lainnya. Jadi kalau misalnya ketika kita lahir, untuk warga Indonesia yang resmi itu kita harus mendaftarkan kelahiran ke pencatatan sipil guna mendapatkan akta kelahiran. Terus kemudian apabila akta kelahirannya itu nggak ada, maka pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul anak, dan berdasarkan penetapan tersebut dikeluarkanlah kata kelahiran oleh kantor catatan sipil. Jadi kalau misalnya akta kelahiran itu nggak ada, kita bisa meminta ke pengadilan agama. Nah, nanti dari pengadilan agama tersebut ke kantor pencatatan sipil bisa menetapkan adanya akta kelahiran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari bukti saksi. Nah, saksi ialah orang yang memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat dan ia alami pada masa itu, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut. Bukti ini disebut juga saksi. Nah, diatur dalam pasal 168 sampai dengan 172 HIR. Adapun syarat-syarat saksi, saksi harus memenuhi syarat formil dan material. Yang pertama, syarat formil. Saksi harus berumur 15 tahun ke atas. Terus sehat akalnya, tidak ada pihak yang menurut keturunan yang lurus kecuali undang-undang menentukan lain. Selanjutnya, tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak dengan meskipun sudah bercerai. Saksi juga tidak boleh ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan yang menerima upah. Di sini masuk ke dalam pasal 144 ayat 2 HIR, kecuali undang-undang menentukan lainnya. Selanjutnya, saksi juga harus berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa itu, atau dikuatkan dengan bukti lain. Ini masuk ke dalam pasal 169 HIR, kecuali mengenai perzinahan. Dipanggil masuk ke ruang sidang satu demi satu. Lalu saksi juga harus memberikan keterangan secara lisan yang merujuk pada pasal 147 HIR. Adapun syarat-syarat material saksi itu, yang pertama, saksi harus menerangkan apa yang ia lihat, yang dia alami di dalam peristiwa itu, merujuk pada pasal
171 HIR. Saksi juga harus mengetahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwa itu. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri. Jadi saksi dalam menyampaikan kesaksiannya itu harus benar-benar real. Nah, selanjutnya ada saling bersesuaian satu sama lain. Jadi di setiap saksi harus sama apa yang ia ceritakan, tidak boleh berbeda. Jadi harus sesuai gitu. Terus tidak bertentangan dengan akal sehat. Kewajiban saksi itu ada 3. Yang pertama, menghadiri sidang sesuai dengan panggilan. Yang kedua, mengangkat sumpah sesuai agamanya masing-masing. Yang ketiga, memberikan keterangan sesuai apa yang ia lihat dan yang ia alami. Selanjutnya yaitu bukti persangka. Persangka adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah atau dianggap terbukti ke arah suatu peristiwa yang tidak dikenal atau belum terbukti. Nah, baik yang bersandaran dengan undang-undang atau kesimpulan yang ditarik oleh hakim. Nah, persangka ini diatur dalam pasal 173 HIR. Ada 2 macam bentuk persangka. Yang pertama, persangka berdasar undang-undang. Nih, contoh pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu bahwa untuk mendapatkan izin poligami dari pengadilan tidak diperlakukan atau persetujuan dari istri apabila istri tidak ada kabar selama 2 tahun. Berarti dalam kasus ini poligami dianggap sah tanpa persetujuan istri. Lalu yang kedua, persangka yang berupa kesimpulan yang ditarik oleh hakim dari keadaan yang timbul di persidangan. Contohnya, yang pertama tentang sesuatu yang penting dan seksama, yang kedua atau tentang sesuatu yang terang dan pasti. Kekuatan pembuktiannya itu bersifat memaksa. Hakim terikat pada ketentuan undang-undang kecuali jika dilumpuhkan oleh bukti lawan. Karena persangka bukan merupakan bukti yang berdiri sendiri, melainkan berpijak pada kenyataan lain yang telah terbukti. Maka untuk menyusun bukti-bukti persangka harus dibuktikan dahulu fakta-fakta yang mendasarinya. Selanjutnya yaitu bukti pengakuan. Pengakuan adalah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri yang bersifat dan tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain. Nah, pengakuan sebagai alat bukti ini diatur dalam pasal 174 sampai dengan 176 HIR, pasal 311 sampai dengan 31 R.BG dan pasal 1923 sampai dengan 1923 BW. Nah, pengakuan ini dapat diberikan di muka hakim di persidangan atau di luar persidangan nanti. Selain itu, pengakuan dapat pula diberikan secara tertulis maupun lisan di depan sidang. Ada beberapa macam bentuk pengakuan. Yang pengakuan murni, pengakuan dengan kualifikasi, dan pengakuan dengan klausula. Adapun bentuk-bentuk pengakuan di dalam pemeriksaan persidangan, yang pertama ada pengakuan murni di muka sidang, yang kedua ada pengakuan kualifikasi, ketiga ada pengakuan dengan klausula, keempat dengan pengakuan tertulis, dan yang terakhir pengakuan lewat kuasa hukum atau wakil. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang bukti sumpah. Nah, pengertian sumpah ialah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat maha kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehnya. Sumpah merupakan tindakan religius yang digunakan dalam proses peradilan. Ada 2 macam sumpah, yaitu yang pertama sumpah atau janji untuk melakukan atau tindakan melakukan sesuatu. Nah, sumpah ini disebut sumpah promissoire. Yang kedua, sumpah atau janji untuk memberikan keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu benar demikian atau tidak benar, yang disebut sumpah assertoire atau confirmatoire.
sumpah promissoir dilakukan oleh saksi atau ahli juru bahasa dan hukum dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sumpah diucapkan sebelum mereka memberi keterangan. Yang kedua, sumpah berfungsi sebagai syarat formil sahnya suatu keterangan. Ketiga, sumpah ini akan merupakan alat bukti. Yang keempat, sumpah ini tidak mengakhiri sengketa. Sumpah asertoir dilakukan oleh para pihak dalam perkara dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sumpah diucapkan sesudah mereka memberi keterangan atau melakukan sesuatu. Yang kedua, sumpah berfungsi untuk meneguhkan suatu peristiwa atau hak. Yang ketiga, sumpah ini termasuk alat bukti. Yang keempat, sumpah ini mengakhiri sengketa. Nah, sumpah promissoir mempunyai fungsi formil, yaitu sebagai syarat syah dilakukan suatu tindakan yang menurut hukum harus dilakukan di atas sumpahnya itu. Sedangkan sumpah asertoir mempunyai fungsi material, yaitu sebagai alat bukti di muka pengadilan untuk menyelesaikan sengketa. Setiap sumpah harus dilakukan menurut keyakinan agamanya dari yang bersangkutan. Rincian macam-macam sumpah tersebut. Sumpah promissoir. Yang pertama, sumpah jabatan. Kedua, sumpah pegawai negeri sipil. Ketiga, sumpah saksi. Keempat, sumpah ahli. Kelima, sumpah tolk atau juru bahasa. Keenam, sumpah hakim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan di tempat. Pemeriksaan di tempat ialah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya, yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa. Pemeriksaan setempat diatur dalam pasal 153 HIR, pasal 180 R.BG, pasal 211 RV. Tujuannya ialah agar hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa. Pemeriksaan setempat pada hakikatnya adalah juga pemeriksaan perkara dalam persidangan. Hanya saja tidak dilakukan di gedung pengadilan, tetapi di luar, yaitu tempat di mana objek sengketa atau yang diperiksa itu berada. Pemeriksaan setempat dilakukan karena suatu kenyataan bahwa tidak dimungkinkannya untuk mengajukan objek pemeriksaan ke depan sidang di gedung pengadilan. Pada asasnya pemeriksaan pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan. Pemeriksaan setempat biasanya diperlukan untuk memeriksa benda tetap, misalnya tanah, batas-batas tanah, gedung, rumah, benda yang melekat padanya atau lainnya yang mungkin diajukan ke persidangan pengadilan, atau seseorang yang karena sesuatu hal tidak mungkin untuk menghadap di persidangan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang keterangan saksi ahli. Keterangan saksi ahli ini keterangan dari pihak yang ketiga untuk bertujuan membantu hakim untuk memperjelas permasalahan yang terjadi, untuk membantu hakim dalam hal mengambil keputusan agar dua belah pihak ini yang bermasalah tidak merasa dirugikan. Nah, salah satu syarat-syarat saksi ahli ini harus memberikan keterangan secara jujur dan tidak memihak. Selanjutnya, alat bukti pembukuan. Alat bukti pembukuan ini yaitu hakim dapat menerima dan mengambil bukti yang menguatkan untuk menguntungkan bagi si pembuat suatu pembukuan. Jadi contoh di sini, si penggugat menggugat kepada tergugat tentang melunasi hutang. Nah, si tergugat ini bilangnya, menyatakannya ini sudah lunas. Lalu si penggugat ini menunjukkan pembukuan debit kredit bahwa di situ ada pengeluaran pinjaman. Jadi di sini itu si hakim dapat menerima pembukuan itu sebagai bukti untuk menguntungkan si penggugat. Selanjutnya yang terakhir tentang pengetahuan hakim. Nah, pengetahuan hakim ini dimaksudkan hakim dalam mengambil keputusan
tidak hanya mengambil dari hukum yang tertulis, namun si hakim ini dapat mempelajari aspek sikap dalam kehidupan dan psikologis seseorang tersebut. Cukup sekian dari kelompok kami. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan langsung komen di grup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum